wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD yang diampu oleh Bapak Dr. Gindin Ridwanuddin MPD. Sebelumnya, kelompok kami ini akan menjelaskan materi terkait dialog, prolog, dan epilog. Kenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Wafiatul Hoilia, dan juga ada Amanda Melviani dan Muhammad Haikal Magfiro. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 poin pada materi dialog, prolog, dan epilog. Poin yang pertama itu ada pengertian dialog, prolog, dan epilog. Poin yang kedua itu ada contoh dialog, prolog, dan epilog. Yang terakhir itu berdialog dengan teman sejawat. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dialog. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog merujuk pada interaksi lisan antara dua orang atau lebih dalam drama, cerita, dan sebagainya. Juga merujuk pada dua karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Nah, bisa kita lihat di sini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog itu interaksi lisan antara dua orang atau lebih. Jadi interaksinya itu, komunikasinya itu harus menggunakan lisan, menggunakan ujaran, harus mengeluarkan bunyi. Apakah interaksi dengan menggunakan tangan, bahasa isyarat ya, tangan, mata, kuping, itu disebut dialog? Maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini tidak dihitung sebagai dialog, karena dialog interaksi lisan, dan di sini antara dua orang atau lebih. Jadi ada satu tokoh dengan tokoh yang lain, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, dan seterusnya. Jikalau ia berinteraksi lisan dengan sendiri atau ngomong sama dirinya sendiri, maka itu bukan disebut dialog, tapi monolog. Nah, pengertian dialog. Dialog adalah sebuah bentuk karya tulis yang mempresentasikan percakapan antara dua tokoh atau lebih. Dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalannya cerita. Nah, jadi sebenarnya nggak cuma di karya tulis doang, nggak di novel doang, nggak di cerpen doang. Dialog juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena ketika kita bangun tidur itu pastinya kita bertemu dengan kedua orang tua kita, bertemu dengan keluarga kita, adik-adik kita, kakak kita, lalu kita keluar, maka kita bertemu dengan tetangga kita. Nah, di situ dialog, di situ kita pasti saling nyapa, saling bicara, tanya keadaan, maka itu disebut dialog karena kita interaksi lisan, interaksi kita sama tetangga-tetangga kita sama keluarga-keluarga kita. Itu. Lalu ada penilaian dalam dialog. Hal yang umum yang kita ketahui, penilaian dalam dialog, penilaian dalam speaking skill itu ada 3. Yang pertama ada kefasihan atau fluensi. Yang kedua ada ketepatan atau akurasi. Yang ketiga ada strategi komunikasi atau oral communicative strategis. Nah, itu pada umumnya. Namun di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya penilaian dalam dialog atau speaking skill itu ada 6. Yang pertama, pelafalan yang jelas. Jadi tidak terbata-bata, tidak ngango-ngango. Jadi pelafalan yang diucapkan, yang disampaikan itu jelas dan maknanya sampai. Lalu yang kedua, intonasi yang tepat. Jadi kapan harus menggunakan intonasi naik, intonasi maksudnya mainin nada ya. Kapan harus menggunakan nada naik, kapan harus menggunakan nada rendah, kapan harus menggunakan nada flat atau nada datar. Jadi jikalau dalam tokoh itu, dalam kita berdialog, kita sedang marah, ya mungkin orangnya tidak sabaran gitu, maka intonasi yang digunakan adalah intonasi tinggi. Contoh, "Hei, kamu gimana sih? Gitu aja nggak bisa." Nah, jikalau kita sedang menasehati orang, maka intonasi yang kita gunakan intonasi rendah. Contoh, "Dit, kamu besok-besok jangan begitu. Si Anggita kan orangnya cengeng, gampang nangis, jangan disengin ya." Nah gitu. Nah, misalnya pakai intonasi flat, maka hal ini digunakan ketika kita
berbicara berbicara seperti biasa dengan teman sejawat, dengan orang tua kita, ya bicara-bicara biasalah. Lalu yang ketiga, ada pilihan kata yang tepat atau diksi. Jadi kata-katanya diolah agar mudah disampaikan, agar mudah dipahami oleh orang yang mendengar pembicaraan kita. Lalu yang keempat, struktur kata dan kalimat yang baik. Jadi sesuai dengan SPOK, sesuai dengan EYD. Terus 5, ragam bahasanya. Yang keenam, dari segi komunikasinya. Itu adalah prolog. Prolog ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembukaan dalam sandiwara, musik, pidato, dan lain sebagainya atau kata pendahuluan atau peristiwa pendahuluan sandiwara yang diucapkan oleh pemeran utama. Lalu prolog itu sendiri memiliki pengertian yang artinya prolog itu adalah pengantar naskah yang isinya satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan, atau bisa disebut juga kata pendahuluan dalam lakon drama. Prolog ini memainkan peran yang besar dalam menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti lakon atau cerita yang akan disajikan. Itulah sebabnya mengapa prolog sering berisi sinopsis lakon, perkenalan tokoh-tokoh dan pemerannya, serta konflik-konflik yang akan terjadi di panggung. Lalu prolog ini adalah bagian awal dari sebuah buku, cerita, atau drama yang berfungsi untuk memperkenalkan pembaca atau penonton dengan latar belakang cerita atau konteks yang penting untuk memahami alur cerita yang akan datang. Seringkali prolog berisi informasi yang membantu pembaca atau penonton memahami waktu, tempat, atau peristiwa yang relevan dengan cerita. Ini seperti pintu untuk memasuki dunia cerita dan membuat orang tertarik untuk melanjutkan membaca atau menontonnya. Misalnya dalam novel petualangan, prolog bisa memberi kita sedikit gambaran tentang petualangan, apa yang akan dihadapi tokoh utama, dan mengapa petualangan itu begitu penting baginya. Ini membuat kita penasaran dan juga ingin terus membaca untuk mengetahui apa yang akan terjadi di selanjutnya. Dalam menulis prolog, penulis berusaha membuat pembaca tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang cerita yang akan diungkapkan. Mereka dapat menggunakan adegan penting atau kutipan yang menarik untuk menarik perhatian pembaca. Prolog seringkali menjadi titik awal yang menarik untuk menjelajahi cerita yang lebih dalam. Selanjutnya ini ada pengertian epilog. Pengertian epilog menurut KBBI ini mempunyai 3 arti. Yang pertama itu bagian penutup pada karya sastra yang mana fungsinya menyampaikan intisari atau menafsirkan maksud karya itu oleh seorang aktor pada akhir cerita. Yang kedua, pidato singkat pada akhir drama yang memuat komentar tentang apa yang dilakukan. Dan yang terakhir, peristiwa terakhir yang menyelesaikan peristiwa induk. Jadi, epilog ini mempunyai fungsi untuk memberitahu intisari dari karya sastra tersebut, atau memberitahu maksud dari karya sastra tersebut, atau juga memberi kesimpulan dari karya sastra tersebut. Epilog ini juga biasanya itu digunakan untuk pemecahan konflik atau memberitahu nasib pemeran utama setelah cerita itu. Sedangkan secara umum epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Nah, jadi intinya epilog ini merupakan bagian terakhir, bagian penutup dari karya sastra, yang mana biasanya epilog ini itu bisa berisi kesimpulan, intisari dari cerita tersebut, atau juga pemberian pesan dari penulis kepada pembaca. Ya, bisa kalian lihat di sini ada contoh dialog yang melibatkan 2 tokoh, yang dimana 2 tokohnya ini terdiri dari Sari dan Siti. Nah, mereka berdua ini interaksi dengan menggunakan mulut, yaitu verbal, interaksi verbal, komunikasi verbal. Jadi sepertinya setelah ini lebih baik untuk kita tidak lagi membicarakan mengenai ayah. Loh, kenapa?
Memangnya ada yang salah dengan hal itu? Kita sudah menunggu dia selama bertahun-tahun, Sip. Setelah dia terakhir menginjakkan kakinya di rumah ini. Mau menunggu beliau datang lagi sampai kapan? Sar, tapi beliau sudah berjanji kepada kita untuk segera kembali. Aku yakin ayah akan tetap pulang nanti. Sudah berapa lama sejak kita menunggu kepulangannya? Dia tidak pernah datang sama sekali. Bahkan kita tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Ayah nggak pernah mengingkari janji yang dia buat, Sar. Aku yakin itu tentang dia. Buat apa sih, Sid? Kamu melakukan ini? Sudah jelas dia nggak akan pernah pulang. Kalau memang peduli dengan kita, pasti setidaknya sudah mengirimkan surat. Sar, Sudah, aku lelah. Terserah kalau kamu tetap mau menunggu di sini. Aku masuk duluan. Berikut adalah contoh dari prolog dalam sebuah naskah drama. Siti dan Sari sedang berduduk santai di teras depan rumah saat matahari sore menjelang terbenam. Mereka sebenarnya sedang menunggu seseorang sosok yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Situasi diam yang ada di antara mereka membuat Siti merasa kurang nyaman dan akhirnya berusaha untuk memberanikan diri untuk berbicara. oke, selanjutnya ini terdapat contoh epilog dari naskah yang sebelumnya sudah dibacakan. Epilognya itu melihat saudara kembarnya yang mulai kehilangan kesabarannya, Siti menghembuskan nafasnya yang berat. Dia tahu dan sadar mereka sudah menunggu terlalu lama. Akan tetapi, dia yakin dan tetap ada di teras menunggu ayahnya yang janji akan segera pulang. Nah, selanjutnya ini ada pengertian berdialog dengan teman sejawat. Berdialog dengan teman sejawat ini memiliki arti proses pertukaran informasi antara individu yang saling bertatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, yang dilakukan bersama teman seumuran atau teman satu profesinya dengan memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Nah, jadi kalau misalnya dialog antar teman sebaya itu adalah proses pertukaran informasi. Nah, jadi itu yang dimaksud kalau misalnya kita ngobrol atau berdialog, berarti kan kita sharing tentang ilmu pengetahuan, entah itu tentang ilmu pengetahuan atau masalah-masalah yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, itu kan berarti yang tadinya kita tidak tahu, terus kita berdialog, kita ngobrol, kita menjadi tahu. Nah, tapi balik lagi, di sini ada kelanjutannya antara individu yang saling bertatap muka antara dua orang atau lebih. Nah, jadi yang dinamakan dialog itu harus dua orang, harus komunikasi yang dua arah. Kalau misalnya nggak dua orang, nggak dua arah, itu berarti monolog, itu tidak dikatakan sebagai dialog. Nah, baik secara verbal. Kalau secara verbal itu berarti kita bertemu, terus berbicara, ngobrol itu secara tatap muka. Nah, sedangkan kalau misalnya nonverbal itu bisa melalui gadget, chattingan, entah itu pribadi, entah itu di grup. Nah, yang dilakukan bersama teman seumuran atau teman satu profesinya dengan memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Lalu ada tujuan berdialog dengan teman sejawat. Nah, yang pastinya ketika kita berdialog dengan, sebenarnya sih nggak dengan teman sejawat aja, bahkan dengan yang lebih tua atau yang lebih muda di bawah kita, yang lebih kecil di atas kita, itu pasti ada tujuannya dalam berdialog kepada mereka semua. Namun di sini berdialog dengan teman sejawat tujuannya yang pertama mengenal diri sendiri dan orang lain. Ketika kita berdialog, maka kita kenal siapa diri kita dan siapa itu orang lain dari cara kita bertukar informasi kepada orang lain atau teman sejawat. Yang kedua, mengenal dunia luar. Ya, saling sharing-sharing cerita, kenal dunianya dia. Itu merupakan mengenal dunia luar. Jadinya hidup kita nggak stuck di situ aja. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan. Jadi tergantung dialog kalian ini ranahnya ke negatif atau positif. Berbeda dengan ketika kita mengarah ke negatif, maka itu bisa nggak terpelihara hubungan kita jadi hancur. Lagi
lagi berdialog tiba-tiba minjem duit gitu. Nah, itu bisa menyebabkan hubungan ini tidak terpelihara, hubungannya tidak terpelihara. Berbeda dengan kita ngaji, sharing-sharing informasi, sharing-sharing wawasan, maka itu akan memelihara hubungan kita dengan teman sejawat. Lalu yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Jadi dengan kita berdialog, biasanya kan, makanya kan ada istilah ya, racun teman itu lebih bahaya daripada racun ular. Nah, ini maksudnya. Jadi teman sejawat ini bisa mengubah sikap dan perilaku kita. Misalnya kita nih, kita jadi teman dia. Kita nih bisa berpengaruh banget bagi dia. Nah, kita demen ngaji, maka teman sejawat kita ini bisa ikut-ikutan kita. Dan kita pun sebaliknya. Kalau misalnya dia demen demen main judi, demen main slot, maka sikap kita juga bisa berubah, bisa ngikuti dia. Makanya itu, ada peribahasa racun teman itu lebih bahaya daripada racun ular. Nah, yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Dengan berdialog, kita jadi nggak bete, jadi nggak renung gitu. Jadi kita termasuk mencari hiburan juga. Yang keenam, membantu orang lain ketika orang lain lagi butuh sandaran, bukan butuh sandaran sih, lagi butuh teman cerita, maka kita hadir dengan dia, dengan dialog bersama dia, maka itu kita termasuk membantu orang lain. Terima kasih. Nah, kesimpulannya adalah dialog merupakan percakapan antara dua tokoh atau lebih. Dialog memainkan peran yang amat penting karena menjadi pengarah lakon drama, yang mana artinya jalannya cerita drama itu diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya. Prolog adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Prolog memainkan peran yang besar dalam menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti lakon cerita yang akan disajikan. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya biasanya berupa kesimpulan atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan drama yang baru saja disajikan. Komunikasi antar teman sebaya adalah proses pertukaran informasi antara individu yang saling bertatap muka, antara dua orang atau lebih, baik satu profesinya dengan memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Komunikasi terjadi di mana saja di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Salah satu komunikasi dalam sekolah adalah komunikasi antar sebaya. Cukup sekian yang dapat kami jelaskan dan kami paparkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi diri kami sendiri dan bagi orang lain. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.